Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali. Dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes kan telah kupanggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat berjumpa dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Yesus Tuhan, pada bacaan Injil singkat, padat, sebetulnya mau mengatakan pandangan orang lain atau pandangan bukan murid Tuhan mengenai Tuhan Yesus. Banyak sekali pandangan-pandangan. Karena apa? Karena banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sudah dialami oleh orang-orang zaman dahulu ternyata terjadi dalam diri Tuhan. Pewartaan, karena orang lalu ingat, oh ini seperti Yohanes Pembaptis, oh ini Yohanes Pembaptis yang bangkit segala macam itu, karena pewartaannya sungguh memberikan satu kebenaran dan memberikan orang tentram juga. Dan orang juga istilahnya bisa mengatakan bahwa ini kehendak Allah atau kehendak saya. Seolah-olah sabdanya itu istilahnya itu mirip dengan Yohanes Pembaptis. Lalu juga di sana mengatakan bahwa ada seperti Elia. Kenapa Elia? Karena Elia adalah satu-satunya nabi yang bisa membangkitkan juga orang mati. Dan di sana orang lalu diingatkan, oh Tuhan Yesus itu sudah membangkitkan orang yang mati, itu ternyata seperti Elia. Elia datang lagi kalau begitu. Orang berpikir seperti itu juga. Atau juga nabi-nabi pada zaman dahulu yang telah bangkit. Ibu, Bapak, Saudara terkasih, nabi di sana dalam bangsa Israel bisa dikatakan tidak ada yang istilahnya keturunan imam juga. Tetapi nabi-nabi yang memang dikhususkan oleh Tuhan, dan karena bukan keturunan imam maka juga bukan orang Lewi gitu. Maka di sana mau diungkapkan bahwa oh ini juga seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan bukan orang Lewi, tapi dia mewartakan di bait Allah, mewartakan di sinagoga-sinagoga segala macam. Bukankah ini seperti tindakan nabi? Yaitu yang mewartakan kehendak Tuhan. Nah, di sini ternyata juga memberikan kebimbangan tersendiri bagi Herodes. Herodes yang merasa bersalah karena telah membunuh Yohanes, karena dia harus menepati janjinya terhadap anaknya, sehingga dia memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Dia merasa bahwa dia kepingin ketemu. Kenapa? Karena dia sebetulnya sangat-sangat senang kalau mendengarkan firman Tuhan melalui Yohanes Pembaptis. Herodes kepingin ketemu, tetapi sayangnya satu, Herodes hanya selesai di niat. Dia kepingin ketemu, tetapi tidak pernah yang namanya mengungkapkan tindakan untuk ketemu dengan Tuhan Yesus. Tidak pernah. Nah, Ibu, Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, maka sekarang refleksinya bagi diri kita adalah Tuhan Yesus bagi kita siapa? Apakah pikiran kita hanya mengulang apa yang sudah dikatakan oleh orang-orang lain? Tapi apakah ada ungkapan pribadi dari diri kita mengenai siapa Tuhan ini? Karena kalau kita bisa mengungkapkan secara pribadi siapa Tuhan, maka di sana kita akan nantinya akan menemukan sesuatu keintiman dalam relasi kita dengan Tuhan sendiri. Jangan sampai kita seperti Herodes yang hanya selesai pada niat. Kami mau untuk memperbaharui diri kami supaya menampakkan orang menjadi orang Kristiani, tetapi hanya sekedar sampai niat. Tidak ada ungkapan untuk mewujudkannya. Sehingga kita nanti akan melihat bahwa Herodes hanya akan melihat Tuhan Yesus pada saat dia menjelang untuk disalibkan. Itu pun juga pada waktu Tuhan Yesus dibawa ke Herodes, sudah dicambuki, lalu
beri jubah yang ungu, disuruh untuk datang ke Herodes, diarak oleh tentara Romawi ke sana. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari kasih dalam Kristus Tuhan, kita jangan sampai terlambat seperti Herodes. Namun kalau kita mewujudkan, bagi kita Yesus itu siapa? Kalau ada orang yang merumuskan, oh Yesus itu gembalaku, oh Yesus itu adalah yang mendampingi aku, maka rumusan itu harus kita pertanyakan. Bagaimana cara kita bisa menangkap Yesus sebagai gembala kita? Bagaimana cara kita menangkap Dia menjadi pendamping kita? Lalu kita bisa mengungkapkan dalam doa-doa kita, kedekatan, keintiman kita. Kalau panjenengan, karena di sini banyak yang Pak Sutri, dulu pacaran, pasti mempunyai nama kesayangan untuk pacar Anda, untuk sapaan pacar Anda. Kenapa? Karena relasi kedekatan. Walaupun dirasa lucu bagi orang lain, tetapi ini adalah ungkapan kedekatan. Dan merasa puas karena bisa ada tanggapan yang juga positif dari pacar Anda. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita mempunyai suatu ungkapan Tuhan sebagai sesuatu yang pribadi dari diri kita, kita akan mendapatkan juga nanti akan tanggapan dari Tuhan bagaimana kedekatan kita dengannya. Sehingga kita dalam hidup ini sekaligus akan menjadi pelaku-pelaku sabda dari Tuhan, kehendak Tuhan itu sendiri. Dengan seperti itu, maka kita tidak hanya puas untuk mendengarkan seperti orang-orang Israel yang lain, tetapi juga menjadi pelaku-pelaku dari kehendak Tuhan. Sehingga kehendak Tuhan sungguh terjadi dalam diri kita, dan kita sekaligus juga mau untuk memberikan kesaksian bahwa Tuhan hadir dalam diri kita. Selamat merenungkan.